Di tahun 1993 terobosan teknologi baru yang dikenal dengan CRISPR membuka jalan ilmuwan untuk menyembuhkan segala jenis penyakit dengan mengubah genetika. Tahun 2016 karena rawan disalahgunakan, komunitas intelijen Amerika menyatakan mengubah genetika sebagai senjata pemusnah massal. Pada awal film ditampilkan sebuah pesawat antariksa di mana di dalam pesawat ini terjadi kekacauan. Terlihat seorang wanita yang sedang memberikan laporan ke pusat bumi tentang kekacauan yang sedang terjadi. Wanita tersebut sedang berjalan ke arah kapsul penyelamat. Dan ternyata kekacauan tersebut disebabkan oleh binatang percobaan yaitu tikus. Namun genetika dari tikus tersebut telah diubah. Perintah dari pusat komando bahwa Dr. Atkins yaitu wanita 12 yang selamat di dalam pesawat antariksa tersebut harus membawa sampel terlebih dahulu. Baru pusat komando akan membuka pintu dari kapsul penyelamat. Sehingga dengan terpaksa Dr. Atkins harus kembali ke dalam pesawat dan mengambil sampel tersebut walaupun pun harus bertarung dengan hewan percobaan tersebut. Dan pada akhirnya Dr. Atkins berhasil menyelamatkan 3 jenis sampel tepat pada waktunya. Namun sayang karena cakaran dari hewan percobaan tersebut, kaca dari kapsul penyelamat Dr. Atkins tergores ketika memasuki atmosfer bumi. Kaca tersebut pecah mengakibatkan Dr. Atkins meninggal dan sampel yang dibawa jatuh ke bumi. Selamat datang di Kimochi Master Berbagi Itu Indah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Di bumi, Dwayne Johnson yang berperan sebagai Davis Okoye sedang membimbing beberapa orang di tengah hutan untuk mencari hewan primata langka yang ingin mereka teliti dan tiba-tiba Davis mengangkat tangannya yang mengisyaratkan untuk berhenti dan jangan bergerak. Ternyata itu hanya candaan dari Davis agar Conner salah satu peneliti untuk menghentikan bualannya tentang pengalamannya di Afrika. Setelah mereka sampai ke San Diego Wildlife Sanctuary, mereka melihat kawanan dari gorila yang sedang berjalan. Davis mendekati mereka sehingga pemimpin dari kelompok itu yaitu Pak Avo merasa terganggu, dan Davis berusaha untuk menenangkan Pak Avo, namun dari belakang terlihat gorila albino yang marah juga, dan Pak Avo merasa jika itu adalah tantangan dari gorila albino. Sehingga Pak Avo juga mengambil posisi siap menyerang. Dan karena ketakutan, Conner berusaha lari untuk menyelamatkan dari namun dikejar oleh Pak Avo. Sebelum Pak Avo menyerang Conner, gorila albino menyerang Pak Avo dan Pak Avo pun terpental karena didorong oleh gorila albino. Dan ternyata nama dari gorila albino itu adalah George. George terlihat akan menyerang Conner tiba-tiba, George berhenti dan berbicara sambil mengejek Conner dengan bahasa isyarat yang diartikan oleh Davis. Davis dan George berbicara menggunakan bahasa isyarat dan di akhir perbincangan mereka, George mengancungkan jari tengahnya kepada Davis. Namun akhirnya George luluh dan bertos dengan Davis. Ketika di perjalanan Davis pulang, terlihat di atas langit bahwa ada meteor yang jatuh, dan ternyata itu adalah kapal penyelamat dari Dr. Atkins dan sampel yang dibawa oleh kapal penyelamat tersebut jatuh di 3 tempat yang berbeda. Salah satunya berada dekat dengan kandang dari George. Ketiga tabung sampel itu pecah dan terhirup oleh hewan yaitu serigala, buaya dan salah satunya adalah George. Keesokan harinya Davis diburu ke kebun binatang karena ditelepon oleh rekannya untuk segera melihat George. Ternyata George telah dikurung di kandang beruang grizzly karena George mengamuk dan badannya tumbuh besar dalam waktu 1 malam. George juga membunuh seekor beruang, dan George bersembunyi di dalam sebuah lubang. Davis berusaha berbicara dengan George. Karena penasaran akhirnya Davis pergi ke kandang George dan menemukan wadah dari sampel yang dibawa oleh Dr. Atkins dan menyimpannya. Skani berganti di Chicago yang menampilkan sebuah gedung besar. Terdapat seorang laki-laki yang sedang meluapkan emosinya kepada barang di sekitarnya. Ternyata laki-laki tersebut merupakan pemilik dari kapal antariksa yang hancur tersebut. Sampel yang dibawa oleh Dr. Atkins merupakan milik mereka. Mereka menamai proyek tersebut dengan nama Rampage. Dan karena telah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk proyek tersebut, sehingga mereka menyewa tentara bayaran untuk mengambil sampel tersebut sebelum sampai ke media. Di Los Angeles terlihat seorang wanita yang tampaknya baru bangun dan telat untuk janjinya namun secara tidak sengaja, wanita itu melihat berita dan menampilkan pemberitaan tentang klarifikasi dari energen tentang pesawat luar angkasa mereka yang meledak, puing yang jatuh di suaka alam San Diego.
Wanita itu pun pergi dari kamarnya dengan terburu-buru. Scanny berlanjut menampilkan sebuah helikopter yang diisi oleh tentara bayaran yang disewa oleh Claire bersaudara mendarat di sebuah hutan. Melaporkannya ke Claire bersaudara bagaimana kondisi di salah satu tempat terjatuhnya sampel tersebut. Di sisi lain Davis sedang memperhatikan pemeriksaan kepada George yang semakin lama semakin membesar. Davis sangat bingung apa yang menyebabkan George semakin besar. Dan memaksa para krunya agar segera mengetahui penyebab dari pertumbuhan dari George yang secara tiba-tiba tersebut. Wanita yang telat bangun tadi ternyata bernama Kate dan merupakan seorang ahli genetika dari perusahaan energen dan dia ternyata menjumpai Davis karena melihat pemberitaan tersebut dan berniat untuk mengambil sampel yang terjatuh di tempat George tersebut. Namun Davis tidak akan memberikan sampel tersebut sebelum mengetahui apa sebenarnya sampel tersebut dan kenapa George semakin membesar. Akhirnya Kate menjelaskan tentang sampel tersebut dan Davis akhirnya membawa Kate ke tempat George. Di saat Kate sedang menjelaskan apa yang terjadi kepada George, tiba-tiba George mengamuk dan menghancur kandang serta seluruh isi dari kantor kebun binatang itu. Saat berada di luar kebun binatang, sebuah helikopter kepolisian berusaha untuk menembak George dengan senjata bius. Dan akhirnya George tumbang dan tidak sadarkan diri. Scanny berpindah kepada tentara bayaran yang masih berusaha untuk mencari sampel yang terjatuh di hutan, dan mereka melihat serigala yang sangat besar sedang lari untuk menghindar, sehingga tentara bayaran tersebut menembaknya dan mereka menamai sampel serigala tersebut dengan nama Rampage 1. Ketika mereka hendak mendarat untuk melihat serigala yang mereka tembak, ternyata serigala tersebut tidak jatuh bahkan mereka diserang oleh serigala tersebut. Tidak tersisa satupun dari para tentara bayaran tersebut. Scanny berlanjut memperlihatkan Davis dan Kate ditahan oleh Pentagon. Mereka dibawa ke sebuah pesawat kargo. Ternyata George J.G. berasa di dalam pesawat tersebut. Di sisi lain ternyata Claire bersaudara telah menyusun rencana untuk mendapatkan sampel mereka kembali dan menyelamatkan perusahaan mereka. Dengan cara memanggil para sampel tersebut dengan menggunakan radio di kantor energen agar pada sampel berkumpul dan mereka akan menggunakan penangkalnya tepat saat para sampel berada di kantor tersebut. Di saat Claire bersaudara menghidupkan radio yang telah dimodifikasi tersebut, pada sampel mendengarkan radio tersebut dan berusaha untuk mencapai sumber dari sinyal radio tersebut. Termasuk George, bius yang diberikan kepada George tidak berpengaruh lagi karena sinyal radio tersebut. Dan akhirnya George bangun dan menghancurkan seluruh isi pesawat dan pesawat tersebut jatuh. Namun Davis, Kate dan Russell berhasil selamat, dan George J.G. masih selamat dan kecelakaan pesawat tersebut. Dan ternyata di kantor Claire bersaudara FBI sudah mendatangi kantor mereka untuk mencari informasi dan FBI menggeledah seluruh kantor energi untuk mendapatkan bukti tentang kekacauan yang sedang terjadi. Scanny berlanjut menampilkan di mana Davis, Kate dan juga Russell sedang berada di markas Russell untuk mencari keberadaan dari George. Dan mereka menyusun rencana untuk membunuh George dan serigala itu sebelum mencapai Chicago. Karena saran dari Davis dan Kate tidak didengarkan oleh kolonel di pangkalan militer tersebut. Mereka berusaha untuk ditahan sesuai dengan perintah dari FBI. Kate dan Davis kabur dan berusaha untuk mencuri helikopter agar mereka lebih dahulu menjumpai George sebelum para tentara. Sebelum menyerang George dan juga serigala raksasa mana semakin diserang maka para sampel itu akan semakin mengamuk. Davis sudah tahu jika senjata militer tidak akan membunuh sampel. Karena mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Di saat mereka hampir berhasil mencuri helikopter rumah sakit namun sayang mereka ketahuan oleh Russell. Ternyata Russell membantu mereka dengan memberikan kunci helikopter itu dan memberikan kepada Davis. Akhirnya Davis dan Kate berangkat dan mencari George. Namun ternyata para tentara tersebut sudah menyerang George dan serigala, namun mereka gagal dan para tentara juga tewas di tempat tersebut. Davis dan Kate akhirnya sampai ke Chicago dan kota tersebut sedang berusaha untuk dievakuasi. Ternyata George dan serigala telah dahulu sampai ke Chicago, kekacauan pun terjadi. Para sampel membuat para tentara seperti mainan dan tidak ada satupun senjata dari para militer yang mampu melukai para sampel tersebut. Di saat yang bersamaan sampel kedua yang merupakan buaya JG ternyata telah sampai juga di Chicago. Ketiga sampel tersebut telah berkumpul di Chicago. Berusaha untuk mencapai kantor energi, kekacauan di kota Chicago pun tidak bisa terhindarkan. Kota Chicago akhirnya dihancurkan habis-habisan oleh para sampel dan para tentara tidak bisa menahan para sampel.
Karena putus asa para tentara mengambil jalan untuk membumi hanguskan Chicago. Jika memang tidak ada jalan lain untuk membunuh para sampel tersebut. Kate dan Davis akhirnya mendarat di depan kantor energi untuk mengambil obat untuk George. Sesuai saran dari Kate bahwa energi telah memiliki obat untuk para sampel tersebut. Sehingga mereka sengaja memanggil para sampel ke kantor mereka dan menembakkan obat dari para sampel. Sehingga seluruh dunia akan melihat jika penelitian mereka berhasil dan mereka akan menjual rekayasa genetika ini dengan harga yang sangat mahal. Kate dan Davis sedang mencari obat untuk para sampel, akhirnya mereka menemukannya namun Claire bersaudara ternyata mengetahui tindakan yang dilakukan oleh mereka berdua. Akhirnya Claire bersaudara mengancam mereka dan merebut kembali obat itu dari Kate dan Davis. Namun Kate telah menyimpan satu penawar di tasnya, tanpa diketahui oleh Claire bersaudara. Karena Claire bersaudara takut jika Davis nanti mengagalkan rencana mereka sehingga mereka menambak kaki dari Davis. Ternyata para sampel telah sampai ke gedung dari energi dan berusaha untuk naik ke atas gedung. Claire bersaudara hendak pergi menggunakan helikopter. George telah berada di atas dan mengagalkan keberangkatan Claire bersaudara. Brett masuk kembali ke dalam gedung. Sedangkan saudaranya menjadi santapan dari George dan di saat yang bersamaan Kate memasukkan penawarnya ke dalam tas wanita tersebut dan George memakan wanita tersebut bersama dengan obatnya. Sedangkan Brett saat berada di lantai bawah ditertimpa runtuhan dari gedung energi dan mati dengan sangat tidak hormat. Di atas gedung Davis dan Kate berusaha untuk menenangkan George yang telah memakan penawar. Namun buaya dan serigala JG telah mencapai puncak gedung dan berusaha untuk meruntuhkan tower radio tersebut. Davis dan Carr menggunakan helikopter rusak untuk selam dari puncak gedung tersebut, dan akhirnya mereka jatuh. Namun selamat karena helikopter yang mereka gunakan sedangkan para sampel akhirnya menghancurkan gedung tersebut. Dan ternyata George JG selamat dari kehancuran gedung tersebut namun kali ini George telah sembuh dan membalas candaan dari Davis menggunakan bahasa isyarat namun tiba di depan George serigala dan buaya JG ternyata selamat dan berusaha untuk menyerang George. George dan Davis berusaha untuk menahan para sampel untuk mengulur waktu sampai para warga dievakuasi, dan pertarungan antara raksasa pun terjadi, antara George dengan buaya dan serigala dan Davis membantu George, pertarungan yang epik ditampilkan di sini. Kekalahan pertama terjadi pada serigala di mana buaya tersebut memakan kepala serigala dan akhirnya 1 lawan 1 dengan buaya pun terjadi. Dan pertarungan akhirnya dimenangkan oleh George dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun di saat Davis telah bersedih tiba-tiba George bangun dan mengacungkan jari tengahnya, dan film pun ditutup dengan candaan dair mereka berdua. Itulah TD film yang berjudul Rampage. Jika Anda punya saran untuk film yang akan diceritakan silahkan tinggalan di kolom komentar. Dan seperti biasa terima kasih.